Selamat malam Tuhan. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita masuk dalam HBDA 42 dalam seri Renungan Kristen tentang penebusan dosa. Kita yang sudah hadir di sini ada beberapa remaja tetangga dan kita akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Alfi. Halo, nama Hati. Ada juga Rahel. Halo, selamat malam. Ada Natalia. Halo, shalom. Dan ini, halo, saya Novelia. haleluya, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan beribadah. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita menyanyi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ungkapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami yang sudah Engkau kumpulkan bersama tetangga, beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Kami ucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih karunia-Mu begitu besar dalam hidup kami. Bapa, sekarang kami butuh Tuhan, butuh firman, butuh Allah, dan butuh Roh Kudus untuk kami membaca, merenungkan firman ini. Beri petunjuk dan bimbingan Tuhan, supaya kami dapat memahami akan kebenaran firman ini, dan kami siap untuk melakukan kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 25 berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, adik-adik, ada satu cerita di mana ada 3 orang bapak datang kepada seorang pendeta dan menyatakan pengakuan dosa. Bapak yang pertama berkata begini pada pendeta, saya merasa bahwa hidup saya ini terasa sangat berat karena saya melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian bapak kedua juga datang pada pendeta ini dan berkata, kalau saya banyak melakukan dosa tapi dosa saya kecil-kecil, tapi itu sangat mengganggu saya. Kemudian ada juga bapak yang ketiga datang kepada pendeta ini dan berkata, saya melakukan dosa yang besar dan kecil. Ketiga bapak ini berharap supaya beban dosa ini dapat dihapus dalam ingatan dan tidak membebani hidup mereka setiap hari. Pendeta ini berkata, seberapa berat dosamu dan banyaknya dosamu, bawalah dari bawah sebuah batu yang sekemampuan kamu naik ke atas puncak bukit, kamu pikul dan kamu bawa ke sana. Maka bapak yang pertama melakukan petunjuk dari pendeta. Ia mengambil batu yang sangat berat dan besar sekali, dan walaupun ia jatuh bangun mendaki bukit, ia tidak menyerah. Namun di tengah perjalanan ia kecapaian, sehingga pendeta itu berkata begini, kamu sudah tak mampu lagi memikul batu itu, mari kubantu, mari kupikul batu itu menggantikan bebanmu. Dan bapak yang kedua mengisi batu kerikil yang sebanyak-banyaknya dalam karung dan mengangkut ke atas bukit. Tetapi bapak yang ketiga justru tidak membawa apa-apa. Dia berpikir begini, tidak masuk di akal saya harus memikul batu untuk dibawa ke atas bukit. Guna apa? Kan di atas bukit kan banyak batu. Maka ketika mereka tiba di atas bukit, maka pendeta ini berkata kepada bapak yang pertama, lihat, tadinya kamu memikul batumu dengan berat dan besar ini, dan aku telah menggantikan dan memikul batumu.
Artinya, aku tidak memberatkan beban dosa itu pada dirimu dan ambillah batu besar itu. Dan lihatlah, aku melemparkan batu itu ke jurang maut dan itu tandanya aku telah melakukan kemenangan terhadap maut, terhadap dosamu. Sehingga engkau tidak berdosa. Bapak yang kedua ini berkata, di mana aku mau letakkan batu itu? Maka pendeta mengatakan, letakkan batu-batu kerikil itu di bawah kakiku. Dan anggaplah bahwa beban dosamu telah kau letakkan di kaki Yesus. Dan sekarang Yesus telah selesai dan Yesus telah membuang semua batu di hadapan Yesus ke dalam jurang maut. Kemudian bapak yang ketiga, ketika datang kepada pendeta ini tidak membawa apa-apa, dan ia berkata, kan di sini kan atas bukit ini banyak batu, guna apa aku membawa batu? Akhirnya bapak ini tidak ada pengampunan dosa karena dia pandang enteng dan dia berpikir bahwa dia tidak perlu untuk melakukan penghapusan dosa. Dan inilah yang kita lihat bahwa bapak ini tidak mau menyerahkan diri untuk Yesus menebus dosanya. Ini suatu ilustrasi bagi kita, karena di dalam firman kalau kita perhatikan bahwa banyak orang yang tidak menyadari bahwa upah dosa adalah maut, sedangkan pengampunan adalah kehidupan kekal. Tetapi dalam firman Tuhan pada ayat tadi, ayat 25 berkata bahwa akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Sebagai akhir dari khotbah kita malam hari ini, kita memahami konteks perjanjian lama bahwa pengampunan dosa yang diterima oleh bangsa Israel dan telah diterima oleh kita pada saat ini, di mana kadangkala bangsa Israel melakukan ritual keagamaan dengan mengorbankan kambing jantan, domba jantan yang tidak bercacat sebagai korban bakaran. Makanya tertulis, engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Tetapi dalam konteks perjanjian lama, perjanjian baru, pengampunan dosa yang kita terima secara cuma-cuma dan itu telah lunas dibayar oleh tubuh dan darah penebusan dari kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Tuhan memberkati kita dan mengakhiri akan ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang kami sudah dengarkan bersama. Kiranya firman ini Tuhan dapat kami ingat, dapat kami praktekkan dan lakukan dalam kehidupan kami. Sekemampuan kami Tuhan, manusia yang tidak mampu Tuhan untuk menjalani, membebani dosa-dosa kami. Kami percaya bahwa Yesus sudah menanggung dosa kami di atas kayu salib, dan seberat apapun dosa kami Tuhan sudah ditanggung, dipikul oleh Yesus, dan darahnya telah lunas membayar semua dosa kami. Karena itu Bapa, kami sangat berbahagia dan mengucap syukur dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kuasa Roh Kudus. Itulah Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami sudah beribadah dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian ibadah singkat malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Selamat malam Tuhan.